Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji tentang benang merah dalam perpecahan kamu gitu ya. Kita sudah bahas 2 benang merah dan berharap kita bisa mengamalkannya sehingga tidak terjadi perpecahan. Bagi yang kurang dewasa, segera dewasa gitu kan, karena kok tengkar terus itu ya ora pantes gitu ya, ora pantes di sisi manusia dan di sisi syariat kita itu ya, apalagi kayak kita ini sudah di atas umur 40, yang umur 40 itu kan umur yang rawan terhadap kematian. Selayaknya ya berpikir tentang masa depan dia, masa depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh malaikat kepada kita, bukan malah aktif dalam dalam bertengkar dengan berasumsi inilah manhaj yang benar. Manhaj yang benar menurut siapa dulu? Menurut siapa? Taib, kita tinggal 1 benang merah. Yang nomor 3 adalah kurangnya agama kita. Jadi sisi agama kita ini kurang, sehingga menyebabkan kita bertengkar. Padahal ya masalah sih pasti masalah, namanya beda pendapat, beda pandangan itu pasti. Karena kurang agama kita menyulut, memicu untuk kita harus bertengkar. Padahal seharusnya nggak mesti harus bertengkar, tapi karena kurang agama tadi ya menyulut untuk harus bertengkar. Makanya kurang agama salah satu penyebab kita harus bertengkar. Nah, kurang agama ini masuk padanya kurang ikhlas. Jadi kan ada judul umum, kurang agama adalah benang merah pertengkaran kita. Masuk di antara orang yang kurang agama ya, adalah kurang keikhlasan. Nah, kurang ikhlas ini ya memicu untuk bertengkar. Misal contoh kayak kita bekerja membangun masjid, atau bekerja di sebuah pesantren, atau bekerja dalam dakwah. Ya tidak sadar atau enggak sadar Pak ya, pasti ada gesekan. Nah, gesekan itu kita dituntut, Anda di bidang itu apa tujuannya? Anda bekerja di situ. Tujuannya apa? Kalau tujuannya Allah Subhanahu wa taala, yang kamu inginkan adalah ridhonya Allah dan pahalanya Allah, selesai sudah. Mau di komen ini, di komen itu, mau di gini kan, anak kan mencari ridhonya Allah. Ya kan? Enggak nyari ridhonya manusia. Yang Anda pikirkan adalah Allah ridho dengan saya atau enggak. Kalau yang kita pikirkan itu ridhonya Allah dan ridhonya Rasul alaihi salatu wassalam, mau komen ini, mau komen ini, sudah selesai urusannya. Tapi karena kita enggak mencari itu, nah ini masalah di sini. Seukuran ketidakikhlasan kita, seukuran itu pula memicu pertengkaran. Ini
kita bacakan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Shahfatul Islamiyah halaman 120. Syekh mengatakan fa ikhlasud da'i fi da'watihi amrun muhimun. Keikhlasan seorang dai di dalam dakwanya itu perkara penting. Perkara penting ditinjau dari apa? Ditinjau dari suksesnya dia dalam berdakwah. Jadi suksesnya seorang itu dilihat dari keikhlasannya. Berarti kalau nggak sukses tengkaran terus berarti apa? Keikhlasannya bertanyakan. Jadi kesuksesan kita dalam belajar, dalam mengajar, dalam berdakwah tergantung dengan keikhlasan kita. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin juga beliau berkata dalam Syarah Bulughul Maram, dalam kitab beliau Syarah Bulughul Maram, ketika membahas innamal a'malu binniyat. Apa kata beliau? Wal ghalib, umumnya anna man da'a li nafsi, barang siapa yang berdakwah untuk dirinya, berdakwah untuk dirinya, bukan berdakwah untuk Allah ya, berdakwah untuk dirinya, untuk mengangkat dirinya, berdakwah bukan untuk Allah tapi untuk dirinya, lam yaj'al fi qalbihi barakatan, Allah tidak akan letakkan keberkahan di dalam hatinya. Kalau keberkahan itu tidak ada dalam hatinya, isinya apa? Muring wae kan. Isinya muring aja. Nah, karena dia beramal, berdakwah bukan untuk Allah tapi untuk dirinya. Kalau untuk Allah, hatinya akan berkah. Kalau barokah, ya nggak akan tersulut dengan apapun. Karena nggak berkah dalam hatinya ini, maka bermasalah. Sedikit gesekan, muring-muring, mencak-mencak, tersinggung sedikit, mencak-mencak, nggak di apa jenenge, tidak di istilah kita, nggak diajeni sedikit, langsung mencak-mencak, langsung marah-marah. Ya memang sih kita salah, harus menghormati kan gitu ya. Tapi ini kan bisa diselesaikan, gitu loh. Nggak kok langsung apa, mencak-mencak dan seterusnya. Lah ini kan karena nggak ada keberkahan dalam hatinya kan, sehingga hidupnya marah-marah ya, sedikit marah, sedikit masalah marah, dia tidak dewasa dalam menghadapi permasalahan. 6. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau An-Nubuwah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab An-Nubuwah juz 1 halaman 409. Kata beliau, keikhlasan itu akan memancarkan pancaran kebijakan melalui hati dan lisannya. Jadi kalau dia itu ikhlas, itu akan memancarkan pancaran kebijakan dalam hati dan dalam lisannya. Di lisannya itu bijak, hatinya itu bijak. Kapan ini? Kalau dia ikhlas. Berarti kalau nggak ikhlas berarti apa? Lisannya kalau ngomong ya nggak bijaksana, tua nggak bisa dibikin tua gitu kan ya. Ya kan kalau nggak ikhlas. Jadi nggak keluar kebijaksanaan itu baik dari hatinya maupun dari mana? Dari lisannya. Nah, 3 sumber tadi dari ucapan Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Shahwa Al-Islamiyah, dan yang kedua dalam kitab apa? Syarah Bulughul Maram, dan yang ketiga dari Syekhul Islam, bisa ditarik kesimpulan kalau Anda tidak ikhlas dalam berdakwah atau dalam bekerja apa saja, maka itu yang akan memicu sebuah pertengkaran. Kalau kita ingin nggak bertengkar, berarti ikhlaskan niat-niat kita di dalam bekerja dan ikhlaskan niat-niat kita di dalam berdakwah.
Kan begitu. Baik, bisa dipahami insyaallah. Apalagi antar dai, antar ustadz satu dengan yang lainnya. Ini memicu banget. Kalau nggak ikhlas luar biasa masalahnya. Masalahnya kalau antar ustadz gak ikhlas, kasihan yang di bawah, dia harus bawah. Dia terombang-ambing dengan ombak. Ke sini gimana, ke situ gimana, repot ya, repot. Terusnya, tanda seorang itu nggak ikhlas. Kayak apa orang itu nggak ikhlas? Tandanya apa? Memang ikhlas nggak ikhlas ini kan perkara hati. Yang tahu hatinya hanya siapa? Diri dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya sesuatu ada tanda. Ibaratkan begini Pak, jenengan di periuk. Tahu periuk ya? Untuk apa itu? Untuk masa itu. Kita nggak tahu Anda itu masa apa karena ditutupin Pak. Tapi kita bisa ngerti ini sudah matang dan apa yang dimasak itu nanti setelah dia kelihatan baunya, tercium baunya, terus kalau sudah mendidih itu kan ketahuan. Nah, hati ini yang tahu hanya Allah Pak. Tapi setidaknya Allah itu ngasih tanda orang ini hatinya baik atau hatinya jelek. Itu ada tanda. Keluar dari lisan kamu, keluar dari gerakan kamu, itu kan tanda di dalam hati kamu. Kalau hati kamu itu baik, maka keluar kata-katanya juga akan baik, dan gerakanmu, perbuatan kamu itu juga akan baik. Tapi kalau bahasa kamu itu bahasa kasar, pemarah, suka ini, suka itu, suka ini, kan berarti kelihatan hati kamu itu juga nggak baik kan gitu. Nah makanya bilang tanda orang itu ikhlas apa enggak, itu ada tandanya. Di antaranya adalah hubbus syuhra wa tasaddur, seneng tampil, seneng terkenal, seneng dipuji. Jadi kalau muncul orang kayak gini ini berarti ya kita nggak bisa ngukumi kamu itu nggak ikhlas gitu ya, tapi kan tanda kan, ingat ya, tanda mendung, tanda hujan gitu kan, ya enggak. Orang kerjanya keras, tanda soge, walaupun belum mesti soge, siang malam kerja itu belum mesti kaya, tapi dia sudah paling nggak ono tanda gitu, ono tanda, wah ini bentar lagi antum punya anak, sekarang menikah dan kumpul sama istrinya, kan namanya tanda. Orang belajar gitu kan, wis tandai pinter ya, namanya tanda. Orang yang suka dipuji, suka saya nomor 1, yo kecap itu ya nomor 1 dia kan. Pokoknya kalau dia hubut tasaddur, dia pokoknya seneng tampil di depan gitu kan, seneng tampil di depan, seneng apa, seneng terkenal di mana-mana, terus seneng dipuji. Ini bahaya, ini tanda nggak ikhlas. Misal contoh lagi, orang yang seneng tampil, seneng dipuji, ada konsekuensi Pak. Apa konsekuensinya? Dia akan marah kalau nggak disebut. Karena orang yang seneng dipuji, orang yang seneng tampil di depan, seneng terkenal, maka dia kalau nggak disebut-sebut, maka dia akan marah. Ya Bang enggak? Contoh ini kalau kita bahasanya di masjid kan, ya ada orang yang pingin terkenal, pingin tampil di depan, pas di musyawarah dia nggak pernah disebut, kira-kira murid-murid nggak pernah. Wah, murid-murid dia, aku yang bagian depan ngurusi gini, ngurusi gitu, nggak ada saya nggak akan bisa terjadi ini semuanya. Wah, ini bahaya. Nah ini loh Pak, tandanya orang itu nggak ikhlas.
Karena yang penting itu bukan disebut oleh manusia atau enggak, kan sudah dilihat oleh Allah kan. Anda nyarinya Allah atau pengen disebut manusianya. Tapi kita ini manusia, yo jangan dibilang manusiawi. Itu karena nggak ikhlas saja gitu loh, kan itu nggak ikhlas saja gitu loh. Bukan kok bahasa manusiawi itu non manusiawi Pak. Kalau manusiawi sejati, nggak itu yang dia cari. Ya memang ini kan memang orang yang punya andil besar ya selayaknya kita sebutlah. Tapi kan kadang-kadang lupa kadang-kadang lupa nggak disebut. Nah marah-marah, wah sudah besok nggak usah ngurusin lagi. Walah gini masalah baru lagi, nggak bisa direvisi Pak ya, nggak bisa direvisi sudah. Terus kadang marah. Nah atau misal contoh dia kalau ngisi terus punya gelar gak disebutkan marah-marah ya, kayak ya apa jenenge doktor atau apa MA, MU atau apa itu gak disebutkan apa gelari marah-marah lah. Ini kan sih toh kenapa marah-marah gitu kan itu ya, mungkin ya memang selayaknya sebuah adab ya disebutlah gelare kan itu kan. Tapi ya kalau pas memang nggak disebut ya kenapa sih gitu kan. Anda belajar itu karena apa? Tapi juga jangan kurang adab gitu kan yo. Ya kan kayak ada di sebagian pengajian itu kayak nulis di sini ini nggak ada tulisan ustadz, namanya ditulis sih Pak. Ini ya kurang adab. Disampaikan bukannya marah-marah di sana, ini namanya kurang adab. Tulisilah al ustadz. Gitu loh, karena Anda aja kalau Anda yang bukan punya gelar apa-apa aja disebut namamu ya kurang sopan, panggil bapak, mas, itu kan ngono toh. Iki bener-bener pengajar terus ustadz yang ada dijenengi tulis jenengi toh. Ya bukan marah sih. Ya kurang dikasih tahu ini kurang ajar, kurang adab gitu loh, kurang adab ya. Kurang adab. Nah, tapi tetap dudukan kita ya berusaha beradab kepada guru-guru kita gitu kan Pak ya. Tapi ketika seorang itu nggak disebutkan gelarnya terus muring-muring marah-marah, kalau gitu saya nggak mau ngisi ngaji wala apa ya, ini ini coba di keikhlasan kita di mana ini. Dan ini pemicu tengkaran Pak, pemicu tengkaran. Poin penting, kenapa orang yang hubus syuhro, senang tampil, senang dipuji, itu memicu pertengkaran Pak. Kenapa coba? Sebab kalau dia memiliki sifat ini, maka ada konsekuensinya. Pasti dia mencari celah lawannya. Karena dia kan pingin tampil tuh. Ketika ada orang yang ketika ada orang tampil mau mengalahkan dia, maka pasti dia berpikir gimana cara menjatuhkan dia. Kalau dia sudah punya keinginan untuk menjatuhkan dia, maka akan timbul perpecahan di sini. Oleh karenanya, kata Fudail ibnu Iyad rahimallahu taala, ma min ahadin ahabbar riyasata illa hasada wa bagha wa tatabba'a uyuban nasi wa kariha ayyudhkara ahadun bi khairin. Tidaklah dari seseorang yang dia cinta kedudukan. Ingat ini. Tidaklah dari seseorang umum siapapun dia, ustadz kek, siapakah dia, pokoknya siapakah dia yang dia punya sifat senang dengan kedudukan, senang dengan kepemimpinan, senang dipuji, senang pasti dia akan hasada, memiliki sifat hasad, pasti bagho, melampaui batas. Jadi muncul pertama dulu penyakit hasad dulu. Kalau sudah hasad pasti melampaui batas ke orang lain. Setelah itu pasti mencari aib-aibnya orang lain. Setelah itu
nggak seneng kalau ada orang lain selain dia disebut. Nggak pingin orang lain selain dia disebut. Berarti kalau kita ada ustadz di depan kita terus nggak seneng disebut dengan ilmu yang dia miliki, berarti dalam hati kami itu ada sesuatu. Udah, nggak usah disebut orang ini. Wah, masalah berarti ini. Ada apa nggak mau disebut? Kebaikan orang lain, kelebihan orang lain. Kalau hatinya itu baik, alhamdulillah ada orang lain punya kelebihan di atasku, kan gitu kan ya. Tapi kalau hatinya nggak baik, udah, mesti matikan aja orangnya, nggak usah disebut itu. Nah ini kan ada apa ini? Ada apa ini? Ayo masing-masing kita ngoreksi diri kita kan ya. Ini kan penyakit hati kita ini kan. Berarti ada dari kita itu hubur riasa, seneng kedudukan, seneng seneng nomor satu, seneng nampak di depan. Apalagi ada contoh ini imam, satu imam, waduh ada suaranya lebih enak, kesaingan lagi gitu kan. Nah, kesaingan kan, wah guys, pasti tergeser iki kan. Nah, kalau sudah begitu apa coba? Dia pasti kan hasad. Apa itu hasad? Nggak suka orang lain mendapatkan nikmat kan? Nggak suka. Setelah itu dia akan melampaui batas, nyindir dia, gimana cara dia nggak betah, ya kan? Setelah itu apa? Cari-cari kesalahannya dia. Setelah itu apa? Nggak seneng kalau dia disebut di depan dia, nggak seneng. Udah, jangan disebut lagi orang itu gitu kan. Nah, jangan disebut orang itu. Nah ini, ayo ini udah jelas. Kenapa kok bisa begini? Dikarenakan penyakit apa tadi? Hubur riasa. Terusnya di antara bentuk ketidakikhlasan yang menjadi pemicu apa? Pertengkaran. Ini kan bentuk-bentuknya, Pak. Orang nggak ikhlas ini dalam dakwah, dalam ini apa sih maunya? Ini bentuknya adalah tajmi'ud da'i an-nasa haulahu. Dia kalau dakwah berusaha mengumpulkan manusia itu kiblatnya ke dia saja. Jadi kalau ada seorang dai modelnya kayak gini ini berarti nggak ikhlas. Dia pokoknya gimana caranya orang itu terkumpul dan yang menjadi kiblatnya adalah dia. Nggak boleh orang lain. Dia membangun mindset di jamaahnya itu hanya dia saja. Gak boleh yang lain. Dan gimana caranya jamaah itu bertanya dan belajarnya itu sama dia aja, gak boleh yang lain. Ini diantara bentuk tanda yang gak ikhlas. Dengan bahasa asumsi lah, asumsi begini, kan ada orang berkata begini, jangan belajar lebih daripada satu ustadz. Ini karepe piye? Gak oleh belajar lebih daripada satu ustadz. Mau belajar fikih, belajar apa, belajar satu ustadz aja. Dengan beralasan kalau belajar lebih daripada satu ustadz nanti terjadi perbedaan. Terus karepe piye karepe? Kan ada kata, ada tujuan di balik itu kan. Ya wis, berarti kan belajar neng awake tok. Kan gitu Pak, belajar di dia saja, nggak boleh belajar di selainnya. Kan ngoten toh, udah ngoten. Ada nggak kayak gini ini? Ada nggak? Ada. Terus kalau belajarnya sama dia tok, kiblatnya sama dia tok, terus apa? Berarti kamu itu maunya apa? Berarti kan pingin apa kamu itu kan? Di samping itu Anda itu pingin apa dari ucapan ini? Seharusnya kita kan belajar di wong liya ora ono masalah. Ya kan?
Kalau mau bertanya, bertanyalah di selain saya, nggak apa-apa. Itu kan namanya hati yang apa? Ikhlas kan gitu. Yang penting antum belajar, nggak mesti nengaku belajari. Tapi nggak boleh belajar di orang lain. Bahkan belajarnya seseorang itu terhadap dia itu bentuk loyalitas. Kalau belajar sama dia salafi sejati, Pak. Kalau belajar di selain dia itu enggak salafi. Bahkan lebih kejam lagi, kalau mendengarkan ceramahnya dia itu ilmu. Kalau mendengarkan ceramahnya orang lain syubhat. Ini bahasa-bahasa Anda itu ikhlas gak dalam berdakwah, kok muncul bahasa gini tuh gimana sih? Kayaknya ada hasad kayak gini ini, gitu kan? Kayaknya ada masalah muncul apa? Riasah, kedudukan kayak gini ini. Bisa dipahami ya? Mudah ngomong lagi. Jadi dia dalam berdakwah, ngajarin orang, itu tujuannya supaya orang-orang itu manut ke dia, supaya orang-orang itu kiblatnya ke dia, supaya tujuannya orang-orang itu apa? Pokoknya dialah. Apalagi begini, apalagi dia berdakwah tujuannya untuk mengumpulkan donatur. Kalau ada donatur didekati oleh orang lain, wah bahaya ini, bahaya ini. Terus apa tujuan kok mau donatur didekati oleh orang? Terserah wong yang mendatangkan dia keluar duitnya bukan karena kita tapi karena Allah, ya mau nggak monggo aja kan gitu. Itu normalnya begitu. Enggak boleh, nggak boleh. Khawatir apa? Duitnya donatur itu diambil oleh orang, lah dia lo terserah lah wong haknya dia kan gitu kan. Kenapa kita menghalang-halangin gitu kan? Itu kan berarti kan ada sesuatunya. Anda berdakwah supaya donatur itu duitnya diberikan ke inti saja. Ini barakallahu fik. Bahkan lebih ngeri lagi ketika jamaahnya ngangkat, ada ustadz datang, masya Allah ceramahnya enak, ala itu ustadz ewa itu nggak baik gitu. Ini ustadz tadi, nah ini siapa? Karena Anda khawatir dia akan lari dari Anda. Karena lari dari Anda, maka gimana caranya? Anda bendung. Gimana cara membendung? Anda jelek-jelekan ustadz tadi yang disebut-sebut oleh jamaahnya Anda. Ini semua terjadi dikarenakan apa ya kawan? Tadi nggak ikhlas. Tujuan dia berdakwah itu supaya manusia itu mengangkat dirinya tok. Wes, sudah paham nggak? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata dalam kitab beliau, sebagaimana dalam kitab beliau Majmu' Fatawa juz 16 halaman 28. Yang ngantuk ya, yang ngantuk baru datang ngantuk iki, Pak. Taib, kata beliau, yang ngantuk ngaji ini apa jenenge kaji mendasar kok ngantuk iku piye? Kata Syekhul Islam, dilawan Pak, ngantuknya dilawan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau yang bikin ngantuk itu AC dimatikan aja biar panas gitu ya. Kata Syekhul Islam, walaisa lil muallimina ayyu khazibun nasa haulahum. Enggak selayaknya para guru-guru itu membikin partai manusia kepada dia. Tahu membikin partai, Pak? Bikin partai itu bukan harus partai, mengeblok. Enggak sepantasnya bagi guru itu membikin ngeblok manusia itu hanya kepada dia saja. Enggak sepantasnya seorang guru begitu ngeblok orang itu harus ke dia, itu enggak sepantasnya. Nah, sekarang ini memang
ustadznya itu nggak kayak gitu, tapi secara otomatis ini realitanya kalau tidak sama dia nggak enak, nggak mau. Iki lho opo? Anda itu tujuannya belajar atau tujuannya harus sama dia? Ini kok jadi kayak gini dakwah ini ya kan? Hah? Ini jadi lihat ini, kalau ustadz yang datang A teko, ustadz B nggak datang, nggak teko. Ini secara natural, secara otomatis ini ngeblok. Satu ngeblok ustadz A, satu ngeblok ustadz B. Iki apa? Dan kata beliau, wa yaf'alu ma yulki bainahum al-adawata wal baghdha, dan enggak sepantasnya pula para guru-guru itu memberikan sesuatu kepada mereka yang itu menimbulkan perpecahan, marah dan bermusuh. Enggak sepantasnya para guru itu. Para guru itu menyatukan antar guru yang lain. Ayo, kamu ngaji sama A, ngaji sama B. Ngaji gak boleh sama anak saja, gak boleh, bahkan bisa dimarahi karena ilmu gitu loh, bisa dipahami ya. Tapi sekarang penyakitnya aneh sekarang di kita sekarang ini, cari guru viral ya kan, kalau nggak viral nggak mau ngaji, padahal seng viral tadi menyampaikan ya datar biasa aja, taklim umum begitu aja. Tapi yang tadi ada lagi ustadz yang memang ngaji taksil ilmi, nggak mau datang karena nggak viral di, kok ngaji kok viralan ini baru lagi ini kan ini. Ikhwan, ngaji itu adalah tujuan kita, ngaji adalah meraih ilmu. Di ilmu itu dari mana saja datangi selama dia orang yang memiliki kelayakan untuk diambil ilmu. Selama dia ahlus sunnah, layak diambil ilmunya, monggo. Enggak kok satu. Nanti kalau satu tuh repot. Anda dia itu salah, Anda nggak ngerti salahnya. Karena bagaimana kita tahu ustadz itu salah? Gimana? Pasti dari orang lain. Kalau dari Anda tok menilai salah, ya nggak bakal, ya bener aja. Makanya biar nggak ketahuan salah, pinternya ustadz itu nggak boleh ngaji sama orang lain, ya kan? Ngaji sama saya saja. Ya iya. Kalau sudah kayak gitu itu politik. Gimana politiknya? Nggak ketahuan kesalahannya. Karena apa? Ngajinya sama dia tok. Yang lain sudah ditutup rapat-rapat, nggak boleh. Kalau ente ngaji sama yang lain, ente nggak salafi dan harus di boikot. Boikot itu jualan nggak boleh sama dia, yang punya anak nggak boleh ditemani lah. Iki opo ilmu ini, ilmu opo ilmu. Kadang-kadang kita ini belajar ini dari mana munculnya teori kayak gini ini. Saya bisa pastikan teori dia tok, gak usah dinisbahkan ke kepala salaf, gak usah disandarkan kepada para salaf. Isi malu-maluin kita ya kalau dinisbahkan kepada para salaf, padahal itu teori dia sendiri gitu loh. Jelas ya? Nah, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala dalam kitab I'anatul Mustafid juz 1 halaman 101 belum mengatakan apa? Terkadang faqad yakunul insan, terkadang manusia itu berdakwah, ceramah, ngajar, tapi tujuannya apa? Pengen dia kedudukan di sisi manusia. Dia ngajar, dia berdakwah, dia ustadz, dia imam, dia masya Allah. Tapi tujuan dia apa? Tujuan dia pingin populer, pingin dipuji di sisi manusia. Nah lihat itu, wa yumdah minan nas. Nah orang yang model kayak gini ini adalah dakwanya untuk dirinya, bukan dakwah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau ada itu manusia mendengki, ada, bukannya nggak ada manusianya itu ada. Dah jelas ya, mudeng apa enggak ini? Taib. Terusnya termasuk bentuk kurang agama yang memicu bertengkar itu saling hasad. Ini poin kedua. Di antara bentuk kurang apa ini? Kurang agama kita, kurang ketakwaan kita kepada Allah adalah hasad, dengki kepada temannya yang lain. Nah, kok bisa dengki? Dengki ini munculnya karena teman kita dapat nikmat. Iya apa enggak? Kalau teman kita enggak dapat nikmat, enggak bakal ada dengki. Tapi ketahuilah, semua nikmat itu pasti dihasati. Semua nikmat itu pasti ada orang yang hasad. Ada sebuah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu Ingda Tobroni, dan hadis ini dikatakan Sahih Al-Albani rahimahullah taala. Kata beliau, kullu dzi nikmatin maksudun. Semua orang yang punya nikmat itu pasti dihasadi. Pasti ada orang yang hasad. Jenengan ganteng, ya pasti ada orang yang iri. Jenengan punya duit, ya pasti ada yang iri. Jenengan punya madau banyak, pasti ada yang iri. Ente punya pesantren, pasti ada yang iri. Pokoknya apalagi Anda punya dunia lebih, itu pasti ada yang ngiriin, itu pasti. Itu kata Rasulullah SAW. Syekhul Islam menegaskan dalam kitab Majmu' Fatawa, kata beliau, ma khala jasadun min hasadin. Seseorang yang memiliki jasad itu pasti dia punya sifat iri. Seseorang yang memiliki jasad, berarti umum ini, baik manusia atau hewan atau jin, yang dia punya jasad itu pasti punya sifat iri. Cuma walakin al-karimu yukhfi wal-laimu yubdi. Cuma bedanya, kalau orang itu mulia bisa menyembunyikan sifat irinya. Tapi kalau orang itu tercela, nggak bisa menyembunyikan sifat irinya. Bedanya di situ. Kita ini menjadi orang mulia atau tercela. Kalau tercela nggak bisa menyembunyikan, Pak, dimunculkan irinya. Tapi kalau orang itu mulia, dia bisa menahan diri, dia bisa menyembunyikan apa? Sifat hasad kepada orang lain. Nah, kita ini termasuk orang mulia atau orang tercela? Wes, udah ngewara, Pak, tonggoe dijuk-ujuk beli apa? Sepeda motor anyar. Wes, jangan lihat, wah anyar dah sepeda motor aja. Pasti hasad. Wes, hasad tapi tekondi ku duite. Dari mana? Ngapain ngurusi orang lain? Mau dari mana gak dari mana? Biarin. Kok lapor nanyain dari mana? Ini kan muncul karena hasad kan. Anda nggak bisa menyembunyikan. Karena kita termasuk orang tercela. Gitu. Wes, dengar berapa? Pemane orang bisa apalah gitu kan? Wanyar kabeh gitu kan? Waduh, kondi. Yo manusiawi lah, kok manusiawi. Kan kata beliau kan kata Rasul kan, orang yang memiliki nikmat pasti dihasati kan. Ya ini dihasati memang. Cuma Anda itu menjadi orang mulia atau laim. Kalau orang mulia ya Anda bisa menahan diri. Ya memang iri lah namanya, Masya Allah kan, oleh nikmat kan, iri lah wajar. Tapi Anda orang mulia bisa menahannya. Tapi kalau Anda bukan orang yang mulia, ya wes iri, jangan tampakkan, jangan ikuti nafsunya.
Ya sudah, kalau hasad ya tengkaran Pak, pasti tengkaran. Nah, kita lihat barakallahu fik, hasad itu termasuk faktor terbesar terjadi pertengkaran Pak. Bahkan pertengkaran antar ustadz kan bukan pertengkaran fisik, apa itu? Tahdiran gitu kan, saling mentahdir. Itu kan tengkarannya ustadz. Maksud tengkaran ustadz podo fisik yo, ora pantes lah kan. Itu tengkaran juga namanya. Tapi faktor terbesar adanya pertengkaran itu karena hasad. Apalagi satu pesantren lalu kok isu tengkaran di luar, satu di satu di fakultas jujuk tengkaran, satu markais jujuk di Indonesia tengkaran. Ini kan kita nggak nuduh orang Pak, karena nggak nuduh orang. Faktor terbesar kenapa kok terjadi pertengkaran tadi, kurang agamanya. Bentuk kurang agamanya di mana? Ya tadi hasad Pak. Dari sononya wis gak seneng hasad, dia kok prestasi tinggi yo, awan dhewe kok nginang-ngini wae, hasad. Ditahdir, cari celah wis langsung ditahdir aja wis. Yo memang dia terjadi Pak. Kesalahan terjadi, tapi ini dijadikan momentum untuk bisa menjatuhkan dia. Gitu loh. Jadi sebenarnya kesalahan itu memang Pak, tapi yang menunggangi untuk menjatuhkan bukan kesalahan, tapi apa? Hasadnya gitu loh. Cuma kita kadang-kadang nggak paham gitu loh. Ini gimana sih kayak orang ini? Yang jadi korban kan orang bawah. Yang jadi korban itu kan orang bawah yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Tapi dia digiring skenario gimana caranya orang itu benci sama dia. Padahal anak sama dia itu permasalahannya hasad. Apa hasadnya? Biasalah. Itu kok prestasi tinggi aku kok enggak. Itu kok disenangi masyarakat aku kok enggak. Itu kok kalau ngisi kajian kok penuh, kalau saya kok enggak. Ini kan ujung-ujung itu kan hasad. Gitu loh Pak. Terus bikin open apa openingnya? Dia kayaknya punya kesalahan. Padahal ya benar punya kesalahan bener Pak. Cuma yang ditungganginya itu loh, itu hasadnya gitu loh. Paham gak? Kita lihat Pak, hasad ini memang bahaya banget. Kita lihat terjadi pada saudara Yusuf alaihi salatu wassalam. Kok sampai saudara Yusuf itu membunuh Yusuf itu karena apa coba? Karena hasad Pak. Bahaya banget itu. Saudaranya pun dibunuh. Jadi kan dia kalau sudah hasad itu Pak, kok tego, nggak punya tego itu Pak, nggak punya tego karena sudah dikuasai oleh benci, oleh hasad, nggak punya tega sudah. Mau ngantem mau apa itu gua wis gampang wis. Saya mending ngantem di kantor di majelis saja, kalau nggak antem dibunuh. Hasad itu guys parah itu. Lihat pada ini anaknya Nabi Yakub loh. Masa Ustadz begitu? Enggak usah jauh-jauh antum berpikir masa Ustadz begitu. Ini loh anak Nabi dan hidup di di sekitar Nabi. Bapaknya masih ada. Terjadi apa yang terjadi? Apalagi kita. Jadi jenengan enggak usah berpikir masa Ustadz kayak ngono. Anda itu siapa Ustadz? Imanmu enggak sejauh imannya keluarga anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Lihat antara Habil sama Qabil. Paham gak? Habil sama Qabil terjadi apa? Pembunuhan anak siapa? Nabi Adam. Antum anak sapa? Awak dhewe anak sapa? Bapakne dhewe enggak jelas, ibu dhewe enggak jelas kan Pak ya? Bapakne enggak jelas, mbokne enggak jelas, yang muncul anak yang enggak jelas kan untuk Pak ya? Ya ora? Makanya masa Ustadz kok hasad? Anda itu siapa ya akhi?
Kita itu masa kok kita iri sama orang? Anda itu siapa kok saya bilang nggak iri sama orang itu siapa? Penyakit ini mengena Pak kepada kita. Seorang dai mengena kepada kita semuanya. Jangan kok merasa kita itu nggak mungkin Anda itu sekelas apa Anda itu. Hasad ini Pak terjadi di antara akabirul ulama, ulama-ulama besar. Hasad ini terjadi di antara ulama-ulama besar. Jangankan ustadz Pak, ulama-ulama besar. Di zaman dulu udah terjadi yang namanya hasad ini. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar juz 1 halaman 59. Dalam kitab Mizanul I'tidal juz 1 halaman 136. Kita ada datanya Pak, bukannya kok angger ngomong lu nggak ada, datanya ada. Dan bagi yang berakademik kan tahu data itu adalah sesuatu hal penting dalam sebuah tulisan. Datanya ada. Apa kata Dzahabi? Walau syi'tu lasarattu min dzalika karorisa. Andai kata engkau ingin, saya akan datangkan berlembar-lembar tentang kasus terjadi antara mereka itu hasad. Banyak Pak ceritanya. Ini Dzahabi bilang andai kata engkau ingin, saya akan datangkan itu berlembar-lembar, bayangkan. Terjadi antara Imam Bukhari sama Yahya Ibnu Sa'id Adz-Dzuhli. Yahya Adz-Dzuhli itu imam besar Pak. Dia punya kitab Zuhriyat, mengumpulkan hadis-hadis Imam Zuhri, terkenal. Siapa nggak terkenal dengan Imam Zuhri? Terkenal Pak, Imam Zuhri itu siapa? Terkenal Pak. Jangan lihat biografi orang warok, orang takwa Pak. Tapi ketika Imam Bukhari datang ke negeri beliaunya, banyak para ulama-ulama yang biasa belajar sama Yahya Adz-Dzuhli belajarnya kepada Imam Bukhari. Hasadahu Pak, Imam Yahya Adz-Dzuhli berhasad kepada Imam Bukhari. Sudah sampai dalam satu finish Imam Bukhari pernah mengucapkan suatu kata. Apa katanya? Bacaanku itu adalah makhluk, bacaan Quranku itu makhluk. Langsung Pak, ini habis. Jangan datang ke majelisnya Imam Bukhari karena dia memiliki pemikiran Jahmiyah. Padahal bahasa Imam Bukhari kan bacaanku itu kan mengandung dua makna Pak. Bacaanku yang saya baca itu makhluk, berarti Mu'tazilah sama Jahmiyah. Kalau bacaanku adalah apa? Gerakanku, ya kan? Itu makhluk, bener nggak? Bener, nggak salah. Tapi itu dihabisin Pak. Sampai Imam Bukhari diusir. Imam Muslim itu bingung Pak sebagai murid. Makanya di Imam Muslim itu nggak pernah menyebutkan di kitabnya itu qala Imam Bukhari, hadas, nggak pernah. Dan juga nggak menyebutkan apa? Yahya Adz-Dzuhli. Wes gak biro mana-mana, wes mumut urusannya kan. Tapi dia tetap datang ke guru-guru itu datang. Itu siapa kita dengan Yahya Adz-Dzuhli Pak? Siapa kita? Terjadi juga antara Imam Malik sama Imam Ibnu Abi Dzi'bin, itu sama-sama imam Pak. Sampai Imam Malik punya omongan suruh bunuh itu. Ini Imam Malik Pak. Siapa kita dari Imam Malik? Terjadi hasad terhadap pembandingnya, terhadap orang yang sekelas dengannya. Contoh lagi, Al-Imam Suyuti sama Imam Sakhawi sama-sama gurunya Ibnu Hajar. Ini muridnya Ibnu Hajar. Jangan lihat
tengkarannya itu luar biasa, nganter satu dengan yang lainnya, wis habis sudah. Terjadi di ulama kita Pak. Apa mana kayak dewek ini sopo gitu kan. Maka itu nggak menutup kemungkinan terjadi pada kita sebagai seorang ustaz, sebagai orang dai. Ini yang memicu pertengkaran Pak. Makanya harus, kalau pertengkaran antara kamu berdua sih orang ada masalah kan, karep-karep ngono kan ya. Tapi jangan libatkan kepada dakwah kan, jangan libatkan ke dakwah lah. Mau tengkaran kamu sama dia sih, wes urusanmu lah kan gitu kan ya. Mau paten-patenan ya, itu kan urusan dengan Allah kan gitu kan. Tapi ini loh urusan dakwah yang melibatkan banyak orang. Tapi ya nggak bisa, pasti terlibat. Sehingga dia nganter Ustadz A nganter Ustadz B. Masalahnya anak buahnya sama-sama ikut. Sama-sama ikut. Gitu loh, bisa dipahami Pak ya? Mudah-mudahan udah kebayang ya, ini hasad Pak. Terusnya Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram juz 6 halaman 452 mengatakan, ma'al asafis syadidi, hal yang sangat disayangkan, annal hasada bainal ulama, terjadinya hasad di antara para ulama itu lebih banyak ketimbang terjadi di selain para ulama. Perhatikan, terjadinya hasad di antara orang-orang yang memiliki ilmu itu lebih banyak ketimbang terjadinya hasad di antara selain mereka. Saya kasih contoh Pak. Orang umum jualan di pasar dengan jualan yang sama, biasa nggak? Biasa kan? Kita orang ngaji Pak, orang ngaji, jenengan jualan apalah, nasi goreng misalnya tuh di pasar. Terus ada temen jenengan jualan nasi goreng di samping jenengan, murid-murid nggak ora? Lu orang awam tuh lu biasa Pak, ya ora ono masalah. Padahal kalau kita ini ngaji dan mempraktekkan ngaji, rezeki kita itu nggak bakal diambil oleh orang lain Pak. Bahwa orang lain itu datang menyerupai jualan kamu di samping kamu, itu kalau rezeki kamu itu dapat 1 juta per harinya, nggak bakal lari ke yang lain, nggak bakal Pak. Wong Allah tuh nggak tidur kok. Tahu kan ilmunya ini? Prakteki susah. Jadi justru penyakit wong ngaji ki, justru penyakit wong ngaji ki hasad. Lu wong ngaji kok tambah punya penyakit ini, lu pinter setane. Pinter setane. Bukan kalau nggak pinter setane nggak bisa. Sampai godok-godok lu ngawam lu biasa. Lu ndek kok malah tengkaran gara-gara jualan gitu loh. Mau jualan online, lu samping kamu terserah lah. Ini mau ada kata satu komplek Pak, atau komplek kan tuh. Takdirnya Allah, itu jualan baju luaris lah. Biasa orang Indonesia Pak, ada yang sukses pasti ditiru kan ngono toh. Jelas gak ini? Pasti ditiru Pak, itu jelas. Orang Indonesia biasanya kalau koncone berhasil itu kan pengen ditiru. Jualan apa? Jualanlah dia itu di komplek itu, bayangkan. Ya takdir Allah, takdir Pak, menurun omsetnya dia. Coba dia, ayo main jog-jogan, tantai kon. Bicara nih, dia lagi merintis kan, otomatis duitnya sedikit, dihabisin sudah. Nggak seneng kalau koncone itu berkembang, udah wah wis biasa itu. Jadi di antara orang ngaji, penyakit hasad itu lebih meningkat ketimbang di wong liya Pak. Wong liya bingung, lha iku wong ngaji kok rupane koyo ngono. Di kami ini biasa katanya, biasa di kami ini. Justru persaingan yang tidak harmonis itu di kita. Persaingan pondok ya pondok,
rebutan santri, santri dia punya keunggulan apa, ojo dikekno wong iki wis. Ojo dikasihkan ke orang, ini bahasa gimana harus beli ke ala. Semuanya itu apa? Munculnya jangan sampai ada yang menyaingi dia gitu loh wis. Dia tuh pingin nomor satu lah. Kenapa sih kok nggak ditukar, ditularkan ke yang lain, diberikan kepada yang lain? Itu kan amal jariah, nggak mau dia. Kenapa? Karena takut tersaingi. Sehingga menjatuhkan pondok-pondok yang lain, lah itu pondok berkualitas, wis. Ini semua terjadi kenapa Pak? Tadi masalahnya nggak boleh ada orang yang di atasnya dia lagi. Pokoknya yang di atas itu dia pokoknya wis. Bahkan kalau orang ya itu penyakit, tak udah apain lagi, penyakit kita orang-orang punya ilmu gitu kan. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang Allah beri rahmat kepadanya, dia tidak terikut arus hasad. Terusnya di antara bentuk kurang agamanya, yang nomor 3 kurang agama yang menjadi bumerang pertengkaran itu adalah menjadikan perselisihan pribadi dijadikan perselisihan manhaj. Ini bahaya Pak. Jadi awalnya perselisihan apa? Pribadi dijadikan perselisihan agama. Harusnya kan dipilah, dibedakan. Ini pribadi, ini apa? Agama. Kan begitu Pak. Perselisihan pribadi itu tidak berefek apa-apa. Nggak boleh karena masalah pribadi dia ditahdir, dikomentari. Nggak ada wong pribadi kok. Ini nggak pribadi tapi apa dijadikan perselisihan manhaj. Ditunggangi Pak. Jadi masalah manhajiyah itu menunggangi masalah pribadinya tadi. Dan ini bahaya Pak. Kalau terjadi di antara ustadz ini bahaya banget ini. Masalah pribadi banyak, persaingan pribadi aja. Tapi dicari-cari kesalahan akidah kah, kesalahan apakah, dicari-cari Pak. Sehingga yang keluar itu adalah apa? Bukan tujuannya menasihati Pak. Kan kelihatan Pak. Kalau benar-benar itu kesalahan agama, cara menasihatinya nggak kok koyok-koyok ngono kan, ini kan menasihatinya ada nafsu yang keluar, kan kelihatan Pak. Dia menyampaikannya kayak gimana, kok ambisi banget sih orang ini gitu kan, kok pingin menjatuhkan kepada saudaranya, ini loh kan ketahuan Pak. Ini berarti ada masalah pribadi yang ditunggangi, yang menunggangi masalah pribadi. Jadi yang domin itu pribadinya memang. Tapi kok masalah pribadi kok ditampakkan yang nggak enak lah. Cari apa? Cari hal yang agamis lah. Itu yang dimunculkan. Tapi sebenarnya adalah pribadi. Kita harus jeli loh. Jangan ikut arus. Antar ustadz punya masalah pribadi wajar. Masa kita nggak punya pribadi masalahnya? Tapi urusan kajian sendiri, jangan urusan pribadi lalu dikaitkan dengan kajian. Keliru Pak. Lah kalau kayak gini ya siapa yang mau selamat dari kesalahan Pak? Nggak ada yang selamat dari kesalahan. Hatta ustadz senior pun pasti punya masalah. Terus kalau antum menghubungkan dengan kajian, terus sopo yang selamat itu siapa? Ayolah dewasa sedikit lah. Jangan masalah pribadinya A dengan B Anda kaitkan dengan kajian. Selesai, berhenti di situ aja. Ya sudah, itu urusannya A dengan kamu sudah. Urusan kajian yang disampaikan adalah al-haq. Dan orang yang
punya masalah pribadi tadi masih salafi dan masih di atas manhaj salaf, udah ambil ilmunya. Bukan masalah pribadi dikaitkan dengan kajian, Anda nggak datang kajiannya si A. Kenapa? Dia punya masalah sama si Ustadz A. Lah ini logikanya gimana kayak gini ini? Nggak masuk Pak di logika saya kalau kayak gitu, nggak masuk. Dari sisi mana bisa masuk Pak? Anda nggak belajar sama si A itu dasarnya apa coba? Dasarnya Ustadz A. Loh, kok dasarnya Ustadz A nggak membolehkan saya belajar dengan saya? Loh, belajar dengan orang lain. Berarti kan Anda taklid sama dia dong gitu kan? Taklid buta kan? Terus berarti Anda akan terjadi gulu ini, berlebihan ini. Anda berlepas diri sama orang, nggak jelas permasalahannya. Gak jelas permasalahannya, gara-gara omongan Ustadz tadi menjadi kacau. Wah ini justru yang merusak dakwah iki sopo. Gitu loh. Jadi misalnya itu nih, Ustadz ada junior, ada senior. Terkadang Ustadz junior ini nggak pamitan sama senior. Itu kan bukan masalah prinsip, masalah pribadi. Lalu senior klaim, wah ini nggak bener, ini jangan, loh kok urusan kajian kok dihubungkan dengan dia nggak izin. Ya sudahlah, oke lah, kurang adab mungkin gitu kan. Ya sudah, urusan dia dengan seniornya aja. Ini urusan pribadi. Walaupun sebenarnya nggak ada dalil harus izin kan gitu kan. Nggak ada dalil harus izin, nggak ada dalil. Cuma mimbab sopan aja lah. Tapi ini dijadikan masalah besar. Terus ini dakwah mau jadikan kemana? Ini sekarang kita mau membawa dakwah ini kemana? Ngiblat ke satu orang saja? Atau dakwah ini milik semuanya orang? Atau dakwah ini mau diatur sama A dan B saja? Atau semua orang gak bisa mengatur dakwah ini? Tinggal kita mau kemana ini? Apakah dakwah itu harus ada kelompok-kelompok tertentu yang harus manut sama si A tadi? Kalau enggak bisa. Dengan asumsi, dengan dalil junior sama senior. Aduh, kalau gini dakwah gini rusak Pak. Rusak. Makanya kadang-kadang dakwah kita itu kurang berkah, mungkin ya karena kurang ikhlasin, ya tengkaran aja. Dikit-dikit tengkar, ini satu tengkar pecah, satu pecah. Terus kita ini mau biji, bentar lagi mau mati, kok sih tengkaran aja. Kadang-kadang kemana sih, kok gak clear ini kenapa sih gitu loh. Padahal udah jelas Pak, benang merahnya lu jelas. Yang kita inginkan itu bersatu, atau pengen pecah sudah. Kalau ingin bersatu berarti kan benang merahnya ketahuan. Ayo sing kurang dewasa, dewasao. Jangan egois lah. Kan kita tujuannya bersatu. Gitu loh. Sing kurang ikhlas, ayo ikhlas. Kan udah ketahuan. Udah jelas benang merahnya kok. Tapi kok gak bisa ketemu terus sih, kenapa ini? Gitu loh, kok gak bisa ketemu, kenapa sih? Ini masalah baru berarti kan. Udah jelas benang merahnya kok. Kenapa kita gak bisa ketemu? Lah berarti kan masalah wis hati, sudah gak bisa ketemu, ya wis udah masalah hati. Tunggu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Udah main lagi. Nah, deal Pak, wis. Udah ingat ya, bedain Pak masalah pribadi yang itu nggak ada konsekuensi Pak dengan urusan manhajiyah. Jangan urusan pribadi Anda nggak mau belajar sama dia. Urusan pribadi kok nggak mau belajar tuh gimana sih? Urusan pribadi kok ditahdir. Jangan ikut-ikutan. Dan Anda sebagai ustadz, sebagai dai, tolong deh bedain. Bertakwalah kepada Allah berkaitan dengan umat ini.
usailah, sudah selesailah pertengkaranmu kepada orang lain yang mana pemicunya adalah masalah pribadi. Pemicunya adalah masalah pribadi. Itu loh. Taib. Satu lagi, ketika terjadi perselisihan maka rahasia-rahasia itu diungkit. Ini kurang agama, Pak. Jadi yang namanya rahasia itu baik ketika menjadi teman atau menjadi lawan tetap disembunyikan. Gimana? Saya kira enggak. Kalau dulu teman rahasianya tertutup rapat, soalnya konco. Setelah bermusuhan, rahasia dibongkar. Ini apa ini, Pak? Ini namanya nggak punya agama, kurang agamanya yang memicu pertengkaran. Yang namanya rahasia itu baik dia menjadi teman, baik menjadi lawan, itu tetap rahasia ditutup, namanya rahasia kok. Mana ada rahasia itu diikat kalau jadi teman rahasia ya. Dan hati-hati, Pak, kalau suka orang yang suka bongkar aibnya orang ini, hati-hati jenengan. Kalau ada orang datang ke jenengan buka bongkar aibnya orang A, Anda nggak akan aman dari terbongkarnya aibnya Anda. Itu pasti itu. Ini teman yang nggak baik udah itu. Ini nggak baik, Pak. Kalau ada Ustadz A, terus kemudian Ustadz B dulu gini-gini sama saya, terbongkar aibnya B, Pak. Ente nggak akan aman, Pak, dari orang kayak gini. Pasti terbongkar. Makanya nggak layak Anda berteman kayak gini, ini nggak bagus. Jadi orang yang suka bongkar aib itu, Pak, itu nggak bagus orangnya. Dan lihat aja nanti, kalau nggak ada orang yang dibongkar, Pak, koncone dewe akan dibongkar itu, walaupun masih teman. Namanya kerjaannya begitu. Nggak punya kerjaan yang lain kecuali bongkar aibnya orang. Kan gitu, Pak. Dan saya punya data di sini, insya Allah, ucapan para ulama tentang amanah rahasia itu amanah yang harus kita tutupin. Baik kita menjadi teman atau lawan, insya Allah kita akan sampaikan bulan depan insya Allah ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik. Ada pertanyaan? Monggo. Pertanyaan 3 poin? Boleh, nggak ada larangan kok. Oke, pertanyaan pertama saya jawab. Anda menjelaskan itu diukur dulu maslahah dan mafsadah. Enggak semua penjelasan itu berefek kebaikan. Terkadang penjelasan itu justru berefek keburukan. Maka harus berpikir itu. Ketika ada di sosmed ucapan Wahabi begini-begini, ketika antum ingin menjelaskan kira-kira hitungan akalmu ini diterima apa ora, atau tambah dawa urusane. Taib. Saya katakan terjadi dialog perdebatan antara Ustadz Salafi dengan Ustadz non Salafi. Itu saya katakan ini adalah dialog gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Kok bisa gak ada manfaatnya? Kalau andai kata yang menang itu non Salafi, kita malah lucu, diguyu sama orang. Iya apa enggak?
Tapi kalau yang salafi itu menang, gak ngira mereka itu nerima kita, gak mungkin. Gak mungkin Pak. Gak mungkin secara logika kita. Karena buktinya apa? Udah jelas. Datangkan ratusan dalil Pak, gak bakal mereka ngakuin aku salah. Maka tidak semua perdebatan itu diladeni. Lihat maslahah dan lihat untungnya berapa atau dihitung itu. Jangan main semangat. Apalagi Anda wahai Ustadz, yang Anda bawa itu bukan pribadimu tapi semua orang di belakang kamu. Kalau kamu kalah, pasti ada ucapan salaf itu goblok. Yakin itu. Padahal yang apa? Padahal itu adalah hanya kamu pribadi aja. Tapi di dunia medsos gak mungkin itu. Maka saya bilang, orang yang fakih, orang yang cerdas itu nggak terbawa arus. Dia akan berpikir masalah dan nafsada. Anda jangan berpikiran Imam Ahmad berdialog dengan mereka. Bedakan tempat, waktu dan kondisi. Imam Ahmad itu ketika berdebat itu pasti menang insya Allah. Dia bisa ngukur kualitasnya. Dan orang yang dibantah kalah. Dan masyarakat akan menerima imam itu ada hitungannya. Kita yang salafi wahabi dihabisin, mau debat ya tambah diguyu sama orang, diketawain sama orang. Sebenar apapun antum di medsos digelin apa digoreng, ala bodoh. Maka antum juga sama. Kalau jelasin tentang tuduhan wahabi itu untungnya apa? Justru kalau tuduhan itu hanya satu, antum bantah, nambah 2, nambah 3, biarin aja, biarin, karena nggak berefek kecuali satu tok. Tapi kalau kamu balas, repot. Mereka itu mengundang itu sudah ada timnya, dan yang namanya perdebatan itu harus sampai tuntas. Kita mau melayani mereka sampai selesai. Di tengah-tengah kita nggak melayani, apa yang terjadi? Kalah, nggak punya modal tuh. Jadi nggak usah diladeni. Bagi saya di dalam dakwah di segini ini, dakwah aja udah, nggak usah melayani perdebatan. Manusia akan tahu biidznillah azza wajal mana hak dan mana batil. Kayak gini ini bukan Ustadz tahu apa, bukan apa. Ya, ukuran kebenaran bukan apa dan apa. Ukuran kebenaran Allah Rasulnya. Dan ilmu itu bukan digelar ya, ilmu itu dibanyak membaca. Kalau ilmu itu ada jadi gelar, enak banget. Kalau ilmu adanya di akademik, kalau gak di akademik berarti dia bodoh, gak bisa. Ilmu itu adalah di banyak membaca. Anda membaca, Anda belajar, itu ilmu. Paham? Pertanyaan kedua. Tidak hanya itu, usul min usul ya ahli sunnah adalah talqul mira' wal jidal, meninggalkan perdebatan. Itu usul min usul ya ahli sunnah. Banyak penyarah mengatakan karena perdebatan nggak membawa hasil, justru menambah keraguan kita yang awalnya di atas kebenaran, karena setelah berdebat jadi goyang. Itu asal perdebatan. Tapi ini diperbolehkan manakala ada maslahat yang besar. Jadi yang awalnya nggak boleh karena akan ada efek-efek itu, ketika ada maslahat besar diperbolehkan karena maslahat. Maka kita harus melihat maslahatnya ini besar apa enggak. Menang kalah ini tuh diukur. Yo, masa berdebatan ono menang ono kalah. Yahi, Anda bukan antar salafi yahi, antar orang lain. Beda salafi dengan non salafi. Yang mereka carinya adalah kekalahan kita. Ukuran itu. Kapasitas kamu tuh diukur sih. Gak malu-maluin orang. Makanya coba lihat itu di nggak tahu bener apa salah itu kan, diskusi kon moco kitab kamu moco kitab salah pisan,
kayak isi wong toh. Kayak ada perdebatan lagi, teman salafi mengatakan bid'ah, ditanya belajar nahwu sampai opo, belajar nahwu mek jurumiyah lah, belajar jurumiyah komentarin kita dipermalukan. Yang bisa mendebat kita itu kalau pelajaran kamu itu udah sampai alfiyah, Ibnu Malik, ini ke ilmu nahwu. Belajar usul fikih opo, orang tahu belajar usul min ilmu usul, alah ilmu dasar itu. Kayak sisi wong malan, malu-maluin orang. Moco salah, usul fikih ini nggak gena, menempatkan posisi nggak tepat, nggak pernah belajar balaghah, nggak pernah belajar mantik, isi wong malan keliru rap, menengoi lu api, gak ketahuan kebodohan kita malahan. Iya bora, mau rasanya berdebat, nyampein aja lebih aman. Wes, jadi boleh berdebat manakala apa? Melihat masalahnya itu seberapa. Terus solusinya ada ilmunya, ada ruqyah itu. Orang terkena penyakitan itu bahaya itu. Bahaya banget orang terkena penyakit lain. Ya, ada pelajaran khusus terkait dengan ini supaya mengobati orang yang terkena penyakit lain. Bukan waktunya sekarang. Ada pengobatan khusus. Jelas insyaallah. Aman ya? Aman. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.